Omong kosong kalau Jokowi itu dijuluki sebagai bapak pembangunan. Omong kosong kalau Jokowi itu dijuluki sebagai bapak yang punya visi misi. Buktinya, di detik-detik terakhir, menjelang lengsernya Bapak Jokowi sebagai orang nomor satu di bangsa ini, banyak sekali video-video yang berseliweran di media sosial yang mengecam Bapak Presiden Joko Widodo sekeluarga. Kunjungan Bapak Presiden Joko Widodo ke Alor beberapa waktu yang lalu dinilai oleh putra Alor bahwa kedatangan Jokowi ke Alor itu hanya mau mencari sensasi karena tidak ada gunanya sama sekali. 10 tahun Jokowi menjadi orang nomor satu di bangsa ini. Tetapi tunggu di detik-detik terakhir baru Jokowi mengunjungi Alor itu. Di sisi lain, Jokowi banyak melakukan gimmick politik menjelang purna tugasnya ini. Dan masih ada banyak lagi sebenarnya kebohongan-kebohongan Jokowi yang mulai terbongkar. Kemunafikan-kemunafikan Jokowi yang mulai terbongkar di ibu kota negara Nusantara. Beberapa waktu yang lalu, Sultan Kutai mengeluh di depan Hotman Paris Hutapea bahwa ada ribuan hektar tanah dari Sultan Kutai yang belum dibayar sampai hari ini. Ada 7.125 warganya yang terlantar gara-gara hak mereka, tanah mereka yang saat ini digunakan untuk membangun IKN itu belum dibayar oleh Presiden Joko Widodo dan pemerintahnya. Jujur, yang mau memuja silakan memuja, yang mau memuji silakan mau memuji, yang mau menghujat, yang mau mengkritik silakan itu dilakukan. Yang penting segala sesuatu itu sesuai dengan faktanya. Dan berikut ini adalah cuplikan-cuplikan video di mana Fritz Alorboy yang adalah putra Alor dan juga ada putra NTT lainnya yang mengecam Bapak Presiden Joko Widodo, yang menilai Joko Widodo hanya mau mencari sensasi ketika berkunjung ke NTT. Dan juga Joko Widodo itu tidak pantas untuk disebut sebagai bapak pembangunan. Mari kita simak videonya. Lagi bersama dengan saya Fritz Alorboy. Kali ini saya mau mempertanyakan kehadiran Bapak Presiden Joko Widodo di Alor, kampung halaman saya. Sebelumnya mari kita melihat videonya. Ini sejumlah masyarakat Alor menyambut Bapak Presiden Joko Widodo di kampung halaman, di Pasar Lipa, Kalabahi, Alor, NTT, kampung saya. Masyarakat sukacita, bergembira menyambut kedatangan Bapak Presiden Joko Widodo. Masyarakat Alor sangat fanatik dengan Bapak Presiden Joko Widodo. Selama 2 periode, mereka mampu mengawal hingga hampir akhir jabatannya. Pertanyaan saya simpel. Selama 2 periode, baru pertama kali Bapak Presiden Joko Widodo ini injak Alor. Saya tidak tahu apa tujuan dan motivasi Bapak Presiden Joko Widodo itu ke Alor. Apakah hanya untuk mencari sensasi sensasional publik saja, bahwa ia betul-betul memiliki hati belusukan yang tinggi kepada masyarakatnya di pelosok daerah? Atau ini hanya perkunjungan hampa, perkunjungan kosong, atau mungkin hanya pamitan kepada masyarakat Alor bahwa terima kasih sudah mendukung saya selama 2 periode? Pertanyaan saya simpel lagi, Pak Jokowi. Bapak kesana itu tujuan untuk membangun Alor atau hanya untuk mau gaya-gayaan saja? Kalau cuma hanya gaya-gayaan, jangan ke Alor lah. Kenapa selama 10 tahun masa terakhir jabatan Bapak ke Alor? Itu yang mau saya tanyakan. Kok baru sekarang Bapak menghayal atau mungkin Bapak bermimpi mewujudkan mimpi itu? Selama ini 10 tahun Bapak kemana, Pak Presiden Joko Widodo yang terhormat? Selama ini Bapak kemana? Itu yang ingin saya tanyakan kepada Bapak.
Bapak kan sudah terakhir jabatan ini. Terakhir masa jabatan sebagai Presiden Jokowi, kepala negara. Kalau baru kali ini baru bermimpi langit untuk turun ke Alor, menurut saya itu hanya pamitan kosong, pamitan tanpa ada kebijakan. Hanya turun 1-2 jam supaya selfie, foto begini, orang lihat bahwa ini loh saya sudah datang di kampung Alor nih, Alor perbatasan atau Alor pelosok 3T ini. Cuman begitu ya Pak Presiden. Menurut saya nggak usah ke sana Pak. Harusnya Bapak ke sana itu bertanya, kira-kira apa yang wajib negara lakukan untuk Alor? Kira-kira apa yang nanti pemerintahan baru di masa Pak Presiden Prabowo Gibran ini memberikan kepada Alor? Misalkannya, apakah ada persoalan tentang ketenaga kerjaan? Apakah ada persoalan terkait dengan infrastruktur? Pak Jokowi, sebagai informasi, di Alor banyak sekali masalah yang belum diselesaikan. Contoh, honorer-honorer, P3K, kesehatan dan guru masih belum diangkat. Gaji mereka itu sangat kecil. Bapak tidak prioritaskan ke situ. Bapak hanya mau sensasi publik. Seharusnya bukan pasar Lipa yang Bapak datangi. Yang Bapak datangi itu sekolah-sekolah yang bukan di kota. Sekolah yang Bapak datangi itu saya alma maternya. Saya tamat di situ. Tapi tidak cocok Bapak ke situ. Harusnya Bapak datang cari sekolah yang betul-betul rusak. Ada infrastruktur jalan di Alor yang banyak rusak parah. Bahkan belum terbangun sama sekali. Harga komoditi, itu yang perlu Bapak prioritaskan. Bagaimana membangun Alor dari sisi pariwisata. Itu yang harusnya Bapak fokuskan. Bukan ke Alor, cari tempat yang di kota. Lalu Bapak ikut itu jalan mulus-mulus Pak. Coba Bapak bergeser agak gunung dikit tuh. Itu jalan banyak yang parah. Bagaimana ekonomi rakyat akan bagus? Bagaimana pendidikan rakyat akan bagus kalau jalan itu rusak parah? Itu harusnya Bapak Presiden Jokowi pikirkan. Bukan pergi di sana, foto 1-2 jam, lalu datang di Jakarta pamer bahwa saya sudah ke Alor. Begitu Pak Jokowi. Saya harap kedatangan Bapak ke Alor membawa aspirasi yang banyak. Titip ke anak Bapak, Mas Gibran, untuk memberikan program-program kerja atau mungkin kebijakan-kebijakan strategis yang bisa membangun rakyat Alor dari sisi SDM dan sisi SDA. Kalau Bapak ke Alor hanya untuk dokumentasi, foto dan video saja, alangkah baiknya Bapak di Jakarta lalu edit saja fotonya, ya. Kan sudah ada aplikasi banyak tuh bisa edit di mana Bapak berada, bisa saja. Nah, BBM cukup mahal. Kenapa Bapak tidak pakai anggaran Aftur atau anggaran BBM lainnya itu lempar ke Alor, bangun infrastruktur Alor, bangun SDM atau SDA Alor? Itu lebih tepat daripada Bapak habiskan anggaran dengan tim-tim Bapak ke Alor, foto-foto gaya-gayaan habis uang negara. Habiskan anggaran negara, lebih baik anggaran negara itu dibagikan kepada rakyat Alor. Itu lebih cocok dan tepat. Jadi Bapak tidak perlu ke Alor. Yang Bapak kirim itu adalah kebijakannya, anggarannya kasih kepada pemerintahan Alor, lalu pemerintahan Alor kelola untuk pembangunan SDM dan SDA. Itu yang lebih tepat Pak Jokowi. Ya, nanti sampaikan salam kepada Pak Gibran dan Pak Prabowo. Kirim anggaran itu lebih banyak ke Alor, bukan ke sana. Ke sana itu buang-buang anggaran, biayanya mahal, afturnya mahal Pak. Kami memang betul-betul 3T. Kami harap di masa pemerintahan baru Bapak Jokowi bisa dorong agar tidak ada kata 3T lagi. Sekian, terima kasih. Alor Boy. Presiden Jokowi, lagi-lagi Presiden Jokowi. Ya, Presiden Jokowi baru-baru ini datang ke tempat saya. Dan oleh salah satu influencer atau YouTuber yang cukup terkenal di tempat saya dengan pembicaraan politiknya, mengatakan bahwa Presiden Jokowi adalah Bapak Pembangunan. Yakinkah? Benar? Ya, bisa dibuktikan. Kocak. Ya, influencer tersebut sering menggunakan topi seperti ini. Hey bro, saya mau katakan begini. Kau lihat tidak? Orang-orang dari tempat kita, dari provinsi kita, banyak yang merantau di Bali, di Jawa, Jakarta, Kalimantan, Batam, dan lain sebagainya. Bahkan sampai di Malaysia. Ya. Itu artinya apa? Di tempat kita sedang kesulitan mencari lapangan pekerjaan. Itu fakta. Ya. Dan kau lihat tidak akhir-akhir ini? Orang-orang dari tempat kita, dari provinsi kita, sedang kesulitan mencari kos, mencari tempat tinggal di Bali, di seputaran Jawa, Jogja, Malang. Bahkan terakhir bikin ulah di Jakarta. Itu artinya apa? Masih sangat rendahnya kualitas sumber daya manusia di tempat kita. Masih sangat rendahnya kualitas pendidikan di tempat kita. Dan belum lagi masalah stunting yang ada di tempat kita yang cukup tinggi. Terus kau bilang Presiden Jokowi sebagai Bapak Pembangunan. Sekarang apa yang dia sudah bangun dari masalah kualitas sumber daya manusia di tempat kita yang cukup rendah? Kualitas pendidikan di tempat kita yang cukup rendah? Masalah stunting di tempat kita. Apa yang dia sudah bangun dari hal-hal itu? Apakah kita mau makan aspal terus?
Tolonglah, kalau jadi influencer itu ya, tunjukkan nalarmu, begitu. Cara berpikir yang logis. Jangan kau membodoh-bodohi pendengarmu, begitu. Masalah utama dari tempat kita adalah kualitas sumber daya manusia kita yang masih sangat rendah. Kualitas pendidikan kita yang masih sangat rendah. Masalah stunting yang masih sangat tinggi. Terus solusinya aspal, begitu. Ya, aspal. Semen. Kamu makan semen, kamu makan aspal setiap hari. Begitu. Masalah kemiskinan, masalah stunting, masalah sumber daya manusia yang sangat rendah, masalah pendidikan, terus solusinya aspal. Kan gila itu. Gitu. Jangan kau membodoh-bodohi pendengarmu. Bapak pembangunan, Bapak pembangunan. Apa yang Bapak pembangunan? Masalah utama di tempat kita itu apa? Kau paham tidak? Harusnya kau paham. Apakah kita mau makan aspal tiap hari? Makan semen tiap hari? Kan tidak, bro. Jadi saya rasa menurut pandangan saya, Presiden Jokowi itu tidak pantas disebut sebagai Bapak Pembangunan di tempat saya. Ya, bayangkan 80% lebih suara, bahkan hampir 90% suara dari tempat saya telah memilih Presiden Jokowi pada waktu itu. Dan hasilnya apa? Masih sangat rendahnya kualitas sumber daya manusia di tempat kita. Masih sangat rendahnya kualitas pendidikan di tempat kita. Dan belum lagi sulitnya mencari lapangan pekerjaan. Bahkan anak-anak sekolah, mau sekolah di Jogja, mau sekolah di Malang, susah cari tempat tinggal, susah cari kos. Karena apa? Ya karena kualitas sumber daya manusia kita yang masih sangat rendah. Yang hanya mampunya bikin kacau di tempat orang. Begitu. Pergi di tempat orang cari kerja, pergi di tempat orang untuk bersekolah ya hanya bikin kacau. Akhirnya kesulitan sendiri kita. Begitu. Itu masalah utamanya kita. Oke. Jangan asal bilang Bapak Pembangunan. Pada faktanya hari ini, lihat saja. Dan kita tidak akan makan aspal setiap hari. Oke. See you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu. Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Pemirsa sekalian, memang Jokowi sering sekali belusukan ke daerah-daerah, terlebih khususnya ke Provinsi Nusa Tenggara Timur. Saya adalah orang NTT. Banyak orang-orang menilai bahwa ada banyak hal yang sudah dilakukan Jokowi untuk membangun NTT. Tetapi hal yang mana dulu? Hanya orang-orang yang masih bisa berpikir waras dan masih mampu untuk menggunakan logika akal sehat untuk melihat segala pembangunan yang ada di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Pembangunan itu bukan hanya bisa dilihat dari gedungnya, ataupun dari jalan rayanya, ataupun dari bandaranya, ataupun dari pelabuhannya dan lain sebagainya. Tetapi satu hal yang sangat urgen yang harus segera dilakukan di Provinsi Nusa Tenggara Timur itu adalah kecerdasan intelektual, atau dengan kata lain adalah sumber daya manusianya. Jujur, sangat miris memang. Beberapa waktu belakangan ini, media sosial itu heboh dengan kelakuan-kelakuan dari anak-anak NTT di tempat perantauan yang tidak menyenangkan. Tetapi apapun itu, kita harus sadar bahwa hal yang harus kita lakukan adalah berbenah diri dengan cara meningkatkan kualitas sumber daya manusianya. Tidak heran bila pada akhirnya ada kekacauan sana-sini. Ya karena banyak dari antara mereka yang pergi merantau ke tanah orang itu tidak punya identitas. Dan yang lebih menyedihkan lagi, ketika baca dan tulis pun ada yang tidak bisa. Ujung-ujungnya apa? Menjadi kuli bangunan. That's fine. Bahwa itu adalah perjuangan untuk mencari hidup.
Tetapi di sisi lain, pemerintah daerah mestinya sadar bahwa peningkatan SDM itu yang harus diutamakan. Terkait dengan kunjungan Bapak Presiden Joko Widodo yang sering kali dan berulang kali ke Provinsi Nusa Tenggara Timur, poin-poin positif apa sajakah yang telah kita dapat? Jujur, saya secara pribadi, di kampung halaman saya, tanah tumpah darah saya, sejak Indonesia ini merdeka, sampai hari ini, listrik saja tidak ada. Masih memakai lampu pelita. Jalan raya pun tidak ada. Padahal di tempat saya, beberapa waktu yang lalu, Joko Widodo pernah menapak telapak kakinya, tepatnya di Kabupaten Ngada. Tetapi ini adalah realita. Ini adalah fakta. Kenapa saya harus ungkapkan ini? Biar kita bisa berpikir logis. Biar kita bisa berpikir waras. Biar kita bisa menggunakan logika akal sehat kita. Bahwa tidak semua tempat yang dikunjungi oleh Bapak Presiden Joko Widodo berulang dan seringkali itu akan membawakan dampak positif kepada daerahnya. Mungkin ada benarnya apa yang dikatakan oleh Fritz Alorboy dalam cuplikan video tadi. Kalau memang kunjungan Presiden Joko Widodo hanya mau menghabiskan anggaran negara, alangkah eloknya tidak usah datang. Lebih baik uang yang dibuang, uang yang dipakai untuk anggaran perjalanan itu diserahkan kepada rakyat untuk membangun daerahnya, daripada hambur-hambur uang hanya untuk kepentingan perjalanan. Masuk akal juga. Kalau memang kedatangan Bapak Jokowi seperti beberapa waktu lalu ke Alor itu tidak ada dampak positifnya sama sekali. Buat apa? Apakah benar Jokowi datang hanya mau selfie lalu pulang? Tetapi ini adalah realita. Bagi para pemuja, silakan dipuja-puji. Bagi para pengkritik, silakan kita gunakan logika akal sehat kita berbicara sesuai dengan fakta. Tetapi bagi para buzzer, mereka pasti akan terus menggaung-gaungkan bahwa Jokowi adalah presiden terbaik. Joko Widodo adalah bapak pembangunan. Padahal bagi orang-orang yang berbicara sesuai dengan fakta dan kenyataan, mereka akan bersuara apa adanya. Mari kita simak lagi komentar dari netizen yang lain tentang Bapak Presiden Joko Widodo ini. Apa iya Pak Jokowi layak disebut sebagai man of vision sekaligus man of action? Habis nonton VT ini nih, dijelasin lah kalau pembangunan jalan tol, program strategis nasional, hilirisasi, hingga berbagai infrastruktur yang dibangun pada masanya menjadi alasan toh penyematannya sebagai presiden bervisi. Bangun tol di mana-mana buat ngembangin UMKM daerah, memperbanyak jaringan internet supaya anak-anak di daerah bisa dapat ilmu dari mana aja. Menurut kalian gimana kepemimpinan Pak Jokowi selama ini? Terlepas dari kekecewaan, keberhasilan, luka, rasa senang dan bangga, semua bercampur dalam satu. Dan pada akhirnya kita sadar kekuasaan itu ada batasnya. Ya mungkin beberapa tahun ke depan kita bisa merasakan dampaknya. Next gue bakal bedah dampak nyata dan bagaimana kepemimpinan Presiden Jokowi selama 10 tahun ini. Share ya pendapat kalian, debat tetap pakai adab. Tadi pertanyaannya saya ulangi, bahwa apa kode pertemuan Jokowi sama Prabowo tadi malam. Analisis saya adalah mari kita baca saja sebagai gimmick politik, jadi nggak usah terlalu dianggap terlalu serius, karena mungkin saja Pak Prabowo itu lagi serius, tapi ada sedang bikin gimmick
Tiap hari kita dengarkan gimmick, dia katanya akan pulang ke Solo pakai pesawat komersil, dia tidak akan menghadiri pelantikan. Itu gimmick politik. Jadi anggap saja pertemuan Prabowo tadi malam dengan Jokowi gimmick politik untuk mengacaukan analisis yang berkembang. Jadi saya tidak sangat sekali tidak serius memandang pertemuan tadi malam, karena kita tidak tahu. Jadi kita anggap saja Pak Prabowo lagi serius menghadap atasannya. Atasannya sedang sibuk membuat gimmick di akhir masa jabatannya. Seperti itu. Jadi nggak usah serius-serius. Oke. Yuk. Oke guys, itu adalah cuplikan-cuplikan video terkait dengan komentar dari netizen perihal detik-detik menjelang berakhirnya Bapak Jokowi menjadi orang nomor 1 di bangsa ini. Mungkin bagi para pemuja dari Bapak Presiden Joko Widodo merasa geram jikalau kita mengkritik, jikalau kita berbicara tentang fakta yang sesungguhnya yang terjadi di daerah kita masing-masing, ataupun tentang gimmick-gimmick politik yang dilakukan oleh Bapak Presiden Joko Widodo menjelang masa purna tugasnya ini. Tetapi apapun itu, saya berharap bahwa kita berbicara sesuai dengan fakta dan kenyataan yang ada. Setiap orang ada masanya dan setiap masa pasti ada orangnya. Joko Widodo itu bukan Tuhan. Joko Widodo itu bukan malaikat. Joko Widodo itu adalah manusia yang penuh dengan kekurangan dan kelemahan. Dia bukan pribadi yang sempurna. Sehingga bila pada akhirnya ada kritikan-kritikan pedas, ada kritikan-kritikan tajam yang ditujukan kepada Bapak Presiden Joko Widodo, harapan saya bahwa mari kita gunakan logika akal sehat kita. Memang benar, Joko Widodo menjabat selama 10 tahun ini, dia tidak tidur, bangun, lalu makan tanpa ada kerja. Kita saksikan bersama-sama. Joko Widodo telah menapakkan kakinya dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Miangas sampai Pulau Rote. Tetapi kunjungan-kunjungan dari Bapak Presiden Joko Widodo ini, apakah berdampak positif atau membawa kemajuan di daerah kita masing-masing? Mungkin di beberapa daerah iya. Tetapi di daerah-daerah tertentu, tidak ada dampak yang positif sama sekali. Dan ini adalah fakta. Sehingga ada rumor yang mengatakan bahwa julukan untuk Bapak Jokowi itu adalah Bapak Pembangunan, bagi saya tidak tepat. Karena ada banyak hal, ada banyak kekurangan yang terjadi di daerah kita, dan itu adalah realita, dan itu adalah fakta. Sehingga kalaupun ada rumor Jokowi dijadikan sebagai Bapak Pembangunan, itu bagi saya tidak tepat. Oke guys, mungkin itu saja komentar singkat dari saya, dan semoga saja cuplikan-cuplikan video ini bisa menyadarkan kita semua. Saya Sainai dari Provinsi Nusa Tenggara Timur. Saatnya kita yang rakyat jelata harus berani untuk bersuara. Salam hormat, salam NKRI, dan salam Pancasila untuk kita semua.